Sakinah mawaddah warahmah itu sering diucapkan kepada kedua mempelai yang baru melangsungkan pernikahan. Iya benar. Iya. Biasanya kita diundang pada suatu acara, ya pernikahannya teman, tetangga, saudara, terus kita hadir, kita mengucapkan samawa. Itu sebenarnya ucapan doa kepada kedua mempelai nih, pengantin baru. Nah, samawa itu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Sebenarnya sakinah mawaddah warahmah tidak hanya untuk pernikahan pengantin baru, tapi untuk semuanya. Pengantin baru atau pengantin lama atau pengantin lawas. Ya. Ciptakan sakinah mawaddah warahmah ini pada khususnya keluarga kita nih yang mendengarkan semuanya. Ya, bagi pengantin baru atau pengantin lama. Ya. Dan sakinah mawaddah warahmah yang diucapkan pada kedua mempelai pengantin baru adalah sebuah doa. Sakinah itu artinya ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Itu sakinah. Ya. Mawaddah itu artinya cinta. Warahmah itu artinya kasih sayang. Maka ketika sakinah mawaddah warahmah ya, diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, niscaya kehidupannya akan menjadi kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Iya. Coba kita mengangan-angan sakinah, ya, ketentraman, kedamaian, ketenangan dalam rumah tangga. Ya, itu harus diciptakan pada kedua mempelai, kepada suami istri. Ya. Suami juga harus menciptakan kedamaian, ketenangan dalam rumah tangganya. Seorang istri juga harus menciptakan ketenangan pada rumah tangganya. Jadi harus ada upaya dari kedua belah pihak ya. Iya, kedua belah pihak. Artinya sakinah mawaddah warahmah itu kalau hanya yang berusaha perempuannya saja, contohnya suaminya itu artinya nggak ada upaya, nggak mau belajar, itu agak susah juga ya berarti ya. Iya, jadi harus kedua belah pihak itu harus saling menciptakan sakinah mawaddah warahmah itu, walaupun dari kalangan teman-temannya dan semuanya itu ketika pengantin baru mengucapkan sakinah mawaddah warahmah itu hanya sebuah doa. Ya. Hakikatnya yang menciptakan ya nanti kedua mempelai itu tersebut harus berusaha. Jadi seorang istri harus menerima pemberian apapun dari suaminya. Suami ngasih sedikit banyaknya, seorang istri harus bersyukur pemberian daripada suaminya. Itu hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh perempuan lewat suaminya. Jadi memang benar-benar kalimat nerima. Jadi kita kalau sudah nerima apapun yang Allah berikan hari ini itu langsung loh, seketika itu langsung bahagia loh. Kadang kita boro-boro menerima, kita lihatnya si A sudah dapat sekian, si B sudah nyampe di sini. Itu kita kadang lihatnya kayak gitu. Rumah tangga si A sudah kayak gini, rumah tangga si B kayak gini. Kita pandangannya mana kesana, tapi kadang kalimat menerima itu yang sering kita lupa kayak gitu. Iya. Bahkan dalam satu keterangan, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Wa hiya la tastaghni anhu. Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak akan melihat, tidak akan dipandang rahmat, tidak akan dipandang oleh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan-perempuan yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kalau tidak bersyukur berarti apa? Dapat suhtullah, murka dari Allah. Itu yang menjadikan tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya. Coba bayangkan, Mas. Kita ngobrol santai. La tasdaghni anhu.
tidak pernah merasa cukup ini seorang istri kepada suaminya. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pernah mengatakan ya bahwa penduduk neraka kebanyakan perempuan. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan, itu para perempuan-perempuan berkata, ayakfurna billah, apakah mereka para perempuan ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, bukan karena kufur, tapi karena dia ketika diberikan nafkah oleh suaminya atau keinginan-keinginannya dipenuhi oleh suaminya, terus sesekali suaminya tidak memberikan keinginannya sesekali nih, atau punya janji kepada istrinya, janji ini mau pergi kemana, ke sini dan kemarin diturutin semuanya, terus sesekali suaminya nggak nurutin nih. Kemudian seorang istri ini seakan-akan suaminya nggak punya kebaikan pada dirinya. Artinya satu kesalahan itu bisa menghilangkan semua kebaikannya, gitu. Jadi bahkan sampai mengatakan, apa sih yang kamu berikan kepada aku? Apa yang kamu kasih buat aku tuh apa sih? Sampai ngomong seakan-akan nih nggak pernah dikasih apa-apa nih. Nggak ada kebaikannya. Nggak ada kebaikan. Itu sudah menciptakan hal yang tidak baik dalam rumah tangganya itu seorang istri. Bahkan istri perempuan semacam ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nonton sepak bola kayak gitu, itu betapa pinternya penjaga gawang sudah menangkap bola puluhan kali, cuma gara-gara satu gol aja itu seakan-akan dia nggak bisa main bola kayak gitu. Artinya cuma yang dilihat itu kesalahannya aja. Artinya semua kebaikannya itu masih banyak banget, yang kelihatan itu cuma satu kesalahan. Seperti kalau saya sering gambarkan kayak gini. Jadi kalau ada lampiran kertas kosong putih, itu ada titik hitam di tengah-tengahnya. Yang kelihatan itu bukan kertas putihnya, tapi kelihatan dia cuma titik hitam yang kecil itu. Sedangkan lembaran kertas yang panjang kali lebar itu nggak kelihatan, tapi yang kelihatan cuma satu titik hitam yang ada di tengah itu. Betul. Makanya seorang istri itu hanya harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat itu nikmat yang sudah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang diingat itu. Jadi seorang istri itu harus mengingat selalu kebaikan-kebaikan suaminya, yang sudah diberikan apa saja, yang sudah dipenuhkan apa saja, keinginan-keinginan yang sudah dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya apa saja sih. Jangan yang diingat-ingat itu yang belum. Kalau yang diingat belum itu banyak, Mas. Belum punya mobil, belum punya rumah yang bagus, belum jalan-jalan ke luar negeri, belum ini, belum itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah kamu bisa menghitungnya. Dari begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba-hambanya. Ya kan? Yang Allah suruh kepada kita apa? Mensyukuri yang sudah-sudah. Kalau yang belum itu banyak. Ya enggak? Belum ini, belum itu, belum. Makanya apa? Kalau seorang istri mau menuntut seorang suami untuk berbuat banyak, ya yang belum juga banyak seorang suaminya akan. Tapi yang diingat itu kebaikannya. Benar. Iya kan? Iya, benar. Jadi kebanyakan seorang wanita ini, yang kebanyakan perempuan itu yang melihatnya yang belum dikasih seorang suami kepada istrinya apa aja. Ya banyak yang belum dong. Ya enggak? Yang dilihat itu yang udah apa saja, maka dia akan berterima kasih kepada pada suaminya. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Berarti seorang istri kalau tidak berterima kasih kepada suaminya berarti dia mengkufuri nikmat-nikmat Allah.